Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PN Arif Channel. Kali ini saya berada di industri kecil menengah Saiku ya, yang berada di Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini Saiku merupakan salah satu IKM yang berprestasi, dalam hal ini mewakili Kabupaten Tuban untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi terkait olahan makanan ya. Kemudian beberapa prestasi Saiku yang sudah didapat ya, pada tahun 2018 pernah juara sebagai keripik bonggol pisangnya, ini sebagai juara pertama dalam rangka lomba pengembangan inovasi produk daerah. Ini langsung dari Papua ya. Luar biasa ini. Kemudian juara harapan 1 lomba kreasi cipta kuliner oleh-oleh khas Tuban tahun 2021. Ada juga juara 1 Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan tingkat Kabupaten Tuban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2019. Ada juga juara 1 lomba cipta menu beragam bergizi, seimbang dan aman ya, berbasis sumber daya lokal. Ini tahun 2018 ya. Dan puncaknya di tahun 2021 Saiku ini juara 1 seleksi pemuda pelopor. Ini kebetulan salah satu penanggung jawab Saiku, Bu Elis Nurhayati ya, berhasil juara 1 seleksi pemuda pelopor karena yang menginisiasi berkembangnya Saiku ini 2 orang ya, 1 Ibu Suratmi, 2 Ibu Elis Nurhayati ya. Dan juga ada beberapa produk olahan ya. Produk olahan diantaranya bonggol pisang yang sudah terkenal, gedebok pisang, aras pisang, sego kerupuk sego, keripik mbote, ada juga keripik pisang, keripik jengkirut, kacang alas, kacang asin, kacang kedelai, marneng, marinten, kacang telur, keripik rebung, keripik sukun ya. Ini beberapa produknya Mas ya. Bisa disut di sini ada keripik pisang, gedebok pisang, rebung, dan juga bonggol pisang ya. Ini yang sudah terkenal sekali di Tuban maupun di luar Tuban ya. Dan juga ini beberapa penghargaan ya. Piagamnya di sini tadi, pialanya sudah tadi ya. Ini Saiku pernah jadi ikon di Tuban pada saat itu, mewakili produk unggulan pameran di Turki ya. Ini kulit batang pisang atau gedebok pisang ini selama ini terbuang dan tidak dimanfaatkan. Ini berhasil diolah oleh Ibu Suratmi ya, yang berumur 47 tahun, dan Ibu Elis Nurhayati 28 tahun. Ini berhasil mengolah limbah gedebok pisang tadi menjadi sebuah olahan makanan yang bernilai jual tinggi. Ini pernah dibawa ke Turki, pernah juga sebagai oleh-oleh Pak Jokowi ya, dulu pas waktu pameran di Jawa Timur atau di Tuban kalau nggak salah ya. Kemudian pernah juga booming ini ya pada tahun berapa ini, 2018. Kalau yang di Turki ini tahun 2020. Sungguh prestasi yang luar biasa. Di tengah era pandemi berhasil menciptakan produk-produk yang dinilai orang itu sampah tapi bisa diolah menjadi sebuah makanan yang sangat bernilai jual tinggi ya. Di antaranya gedebok pisang tadi, kemudian ada ares, dan juga ada bonggol pisang. Jadi pisang limbah ini setelah pisang ditebang, aresnya bisa digunakan, kemudian bonggolnya bisa digunakan, juga pelepah batangnya ya, pelepah pisangnya atau gedeboknya bisa dimanfaatkan juga untuk keripik. Luar biasa sekali. Oke, nanti kita akan lanjut di ruang produksi yang ada di belakang samping rumah. Ikuti terus channel ini, jangan lupa jika informasi ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung ke rumah produksi, let's go. Ini proses pembuatan
Sama Pak Camat Soko, Pak Sucipto. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Camat, produk Saiku ini kan sudah mewakili Kecamatan Soko dan Tuban, ini suatu kebanggaan Pak bagi kita. Kemudian konsep apa yang diusung kecamatan ini untuk terus mendukung usaha-usaha IKM di Kecamatan Soko setelah usaha Saiku ini berkembang seperti ini, Pak? Oke. Terima kasih. Tentunya saya bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Saya juga berterima kasih kepada Pak Rohmat, inisiator produk Saiku ini dan tim. Untuk berikutnya saya juga berharap secara intens OPD terkait itu melakukan pembinaan secara kualitas produk yang dihasilkan oleh Pak Rahmat, dalam hal ini brandnya Saiku ini memang sudah sering mewakili event-event baik event kabupaten, provinsi, bahkan ke luar negeri. Jadi secara kualitas memang insya Allah tidak diragukan lagi. Apalagi bahan dasar yang digunakan ini kan suatu yang istimewa. Bisa dibayangkan dari gedebok pisang yang tidak mempunyai nilai ekonomis itu loh, bisa menjadi produk 5 macam produk makanan yang bisa dinikmati dan rasanya memang luar biasa. Saya juga pernah mencicipi itu. Ini produk-produknya seperti ini. Jadi saya berharap bahwa mungkin ada penyempurnaan itu pasti, dan saya berharap juga, saya lihat ini dari sisi halal memang sudah ada, tapi dari standar SNI kalau produk ini memang harus dilempar atau diekspor atau kemana, kan memang itu menjadi pertanyaan juga, standarnya seperti apa, termasuk kandungan di dalam, dan pembinaan Sewu juga dari instansi terkait juga bagaimana selain pembinaan itu mungkin pengembangan usaha seperti ini, karena kami sangat berharap adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Rohmat melalui brandnya ini akan berdampak luar biasa. Jangan hanya Pak Rohmat saja yang menerima hasilnya, tapi juga punya dampak ke masyarakat yang lain. Mungkin bisa istilahnya Pak Rohmat bisa menjadi guidance lah, bisa memantik semangat dari masyarakat yang lain, sehingga bisa seperti Pak Rohmat ini. Jadi Mas Bupati dan Pak Wabub kemarin dalam visi misinya sempat menyampaikan bahan flash dan produk. Mungkin ini jawaban salah satunya, Pak, ya. Bisa mewakili mungkin Desa Nguruan punya produk ini melalui usaha IKM Saiku ini. Terus yang dikatakan Pak Camat tadi memang benar, suatu usaha yang inovatif ini sangat diperlukan ya di saat pandemi ini, di mana pohon pisang atau batang pisang yang tidak mempunyai nilai guna ini bisa bernilai guna yang tinggi di tangan IKM Saiku ini, berupa diolah menjadi beberapa bahan makanan, diantaranya gedebok pisang, kemudian aras, dan juga bonggol pisang. Ini luar biasa ya. Jadi harapan Pak Camat tadi sudah jelas, IKM-IKM yang lain harus tetap semangat. Semoga IKM Saiku ini menjadi pemantik semangat IKM-IKM yang lain. Dan juga apresiasi yang luar biasa dari Pak Camat tadi bahwa produk IKM ini mampu menyerap tenaga kerja, kemudian juga mempunyai efek yang bagus untuk masyarakat luas, dalam artian batang pisang ini yang tidak bernilai guna bisa dijual ke sini gitu, Pak, ya. Dan sebagian tenaga kerja juga dimasukkan ke BPJS tenaga kerja, Pak, sebagian. Nah ini ya, info dari Pak Rahmat, sebagian tenaga kerja yang bekerja di sini masuk dalam BPJS tenaga kerja. Ini sangat luar biasa efeknya ya. Mungkin untuk harapannya Pak Camat ini sebagai penutup, kedepannya selain dukungan dari dinas terkait, OPD terkait kemajuan ini apa, Pak? Oke, yang jelas sesuai dengan 4 misi dari Mas Bupati dan Pak Haji Riyadi, terutama di misi yang kedua, itu jelas itu untuk meningkatkan nilai sektor pertanian secara luas. Ini salah satu bukti dari sisi kepemimpinan ini sangat berpihak dengan misi. Ini yang harapan kami. Ini jelas dari hal yang tidak berguna, dari hal yang tidak dipandang,
menjadikan nilai ekonomis yang luar biasa. Yeah. Ini kan sesuai dengan misi dari Mas Bupati. Demikian. Demikian. Baik ya, terima kasih atas waktunya Pak Camat, sudah menyampaikan waktunya untuk berbincang dengan Bayan Arif Channel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat Pak Rohmat, brand Saiku semoga semakin bermanfaat bagi masyarakat Suko dan sekitarnya. Oke, terima kasih Pak Camat. Baik Pak Anggi, ini tadi saya disuruh Pak Rohmat untuk mengeksplor IKM Saiku. Mungkin IKM Saiku ini merupakan kebanggaan salah satu dari Desa Nguruan Pak ya, karena sesuai visi misi Pak Mas Bupati di misi kedua, One Fiat dan Produk, satu desa satu produk. Mungkin harapan ke depan Pak Anggi untuk IKM Saiku ini bisa menjadi pioner atau pelopor IKM-IKM yang lain untuk bersemangat seperti Saiku Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Arif. Dengan adanya IKM atau produk lokal Desa Nguruan yang telah dibina dari tim koperasi kabupaten ini, kami berharap dengan adanya IKM Saiku yang telah mengikuti beberapa lomba dan punya beberapa produk ini, kami berharap dengan adanya IKM yang telah masyarakat Desa Nguruan terutama yang dipelopori oleh Bu Ratmi sama Bu Elis ini bisa memberikan motivasi kepada warga yang lain agar dapat memberikan produk atau bisa memberi wacana kepada masyarakat untuk lebih giat melaksanakan atau inovasi-inovasi yang bisa mengangkat perekonomian Desa Nguruan dan warga masyarakat Desa Nguruan dapat ada income dan dapat pekerjaan. Harapan kami dengan adanya pembinaan dari tim kabupaten maupun provinsi yang di Desa Nguruan ini, tim IKM terutama yang sudah ada ini, Saiku ini, IKM Saiku ini dapat lebih lancar dalam berkarya dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru dan akhirnya bisa membawa warga masyarakat Desa Nguruan lebih berprestasi dan bisa menghasilkan pemasukan bagi warga masyarakat Desa Nguruan. Baik, terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Ya. Semoga IKM Saiku terus berkembang, Amin. membawa Amin. nama harum Desa Nguruan, Kecamatan Soko dan Kabupaten Tuban. Amin. Oke, Amin. kita berada di ruangan untuk penilaian juri nanti. Saya didampingi Mas, siapa Mas? Mas Pradipta. Mas Pradipta ya. Yeah. Mas Pradipta ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Industri Mas ya. Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan Mas, pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh dinas ini kepada pelaku IKM yang bernama Saiku ini Mas. Jadi gini, dulu awalnya kan memang di tahun 2017 pasca pembinaan yang tadi dilakukan dari wawancara dengan Pak Edi, saya melanjutkan selaku penyuluh lapangan. Step by step kita lakukan dari awal, mulai pembuatan produk sampai dengan ada pengemasan sampai dengan diversifikasi produk. Terlebih dari itu, di tahun 2022 Januari tepatnya, sekarang kita berganti dinas, berganti OPD Pak, dengan kebijakan Mas Bupati yang sekarang diharapkan perindustrian berpisah dari dinas Operindak yang dulu. Sekarang kita murni berdiri dengan tenaga kerja. Harapannya selain ada pembinaan di dalam produksinya, tenaga kerja juga kita sekarang membantu untuk legalitasnya keseluruhan, mulai dari BPJS sampai dengan keberlangsungan pasca menjadi tenaga kerja di tempat ini, seperti itu. Baik, jadi sekarang pelaku IKM ini di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Mas ya. Ini di bawah bimbingan Mas Pradipta ini, semua produk IKM di Tuban ini ada pendampingan dan juga supportnya Mas ya. Ya. Kemudian kali ini Saiku
ini mengikuti lomba UKM berprestasi tingkat Jawa Timur, tahap visitasi lapangan. Ini terkait apa Mas kalau boleh tahu? Jadi seperti ini, program UKM Award atau sekarang yang biasa disebut UKM berprestasi, ini memang diselenggarakan tidak hanya di pemerintah provinsi. Dulu di pemerintah kabupaten juga hampir setiap tahun kita laksanakan. Untuk apa? Kita mengapresiasi dan menginisiasi bagaimana seperti KM Saiku ini menjadi inisiasi bagi teman-teman pengusaha yang lain, teman-teman IKM yang lain. Setelah kita bina dari mulai awal sampai akhir, berikutnya nanti tahapan akhir mereka juga menyalurkan ilmunya kepada IKM yang lain. Itu harapannya. Cuman kebetulan di pemerintah kabupaten sendiri untuk IKM berprestasinya atau UKM berprestasinya kita pending karena sebagian refocusing anggaran mesti dialihkan untuk dampak COVID. Seperti itu. Kemudian ini kan sesuai visi misi Mas Bupati dan juga Pak Wabub dalam sebelum pencalonan, One Village One Product. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan Desa Nguruan tersendiri Mas. Selain Kabupaten Tuban juga. Harapannya untuk pelaku-pelaku IKM yang lain Mas, seperti Saiku ini bisa berkembang seperti ini itu apa Mas? Jadi seperti ini, teman-teman IKM atau warga Tuban khususnya harus sering-sering melek IT. Hari ini harus sering-sering melihat sosmed, terlebih di Pemkab Tuban. Banyak sekali program-program pemerintah yang kadangkala kita untuk menyampaikan tidak hanya lewat surat, baik surat ke desa, tapi kita sampaikan pada sosial media. Hampir semua orang sekarang sudah pakai sosial media. Harapannya seperti itu, dengan dibukanya link di sosial media, kita minimal teman-teman yang pemula yang ingin jadi pengusaha tahu apakah ada pelatihan, apakah ada fasilitasi untuk bantuannya, apakah ada pembinaan yang lain, seperti itu. Kalau untuk One Village One Product, terlebih pemerintah dari Kecamatan Soko maupun Desa Nguruan harus merasa bangga. Tidak semua daerah punya IKM seperti Saiku ini. Hanya kurang lebih dengan waktu yang 4-5 tahun sudah bisa seperti ini, sudah go internasional. Seperti itu, ini bisa dijadikan panduan bagi pemerintah desa yang lain untuk mewujudkan programnya Mas Bupati, One Village One Product, terus bangun desa atau demikian Pak. Jadi kebetulan saya ini ditunjuk Diskominfo Mas di Kecamatan Soko ini sebagai ketua KIM, kelompok informasi masyarakat, jadi menyampaikan segala satu potensi yang ada di Kecamatan Soko ini ke publik Mas. Harapannya untuk mengenalkan potensi yang ada di Kecamatan Soko ini. Kebetulan SK-nya turun hari ini ditandatangani Pak Camat. Insya Allah nanti saya laporkan ke Diskominfo. Kemudian Mas Pradipta tadi mengatakan bahwa kita harus bangga ya. Di Kecamatan Soko ini ada suatu produk yang bisa go internasional. Termasuk tadi saya bersama Pak Edi membahas terkait pengolahan limbah, dalam artian sebuah pohon pisang ini yang sudah tidak bermanfaat bisa dimanfaatkan gedeboknya, kemudian batang pisangnya dan juga jantung pisangnya, aresnya tadi ya. Jadi ini sangat inovasi yang luar biasa Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Pradipta. Semoga informasi ini bermanfaat bagi IKM-IKM yang lain yang ingin berkembang, bisa harus mulai IT Mas ya. Jadi informasi terbaru ini harus kita gali melalui suatu media sosial dan juga kita pasarkan, tidak hanya lewat pasar konvensional, tapi kita harus bisa mewujudkannya dalam suatu industri digitalisasi. Ini harapannya luar biasa sekali. Matur nuwun Mas. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Luar biasa lur ya. Oke, sekarang saya bersama Pak Edi Sukirno. Kalau boleh tahu Bapak ini selaku apa Pak di sini Pak? Saya itu mantan Kepala Bidang Perindustrian. Kebetulan hari ini diundang oleh kelompok Saiku dalam rangka untuk menceritakan bagaimana awal merintis usaha ini. Berarti Pak Edi tahu betul ya seluk-beluk Saiku mulai awal merintis usaha ini sampai sekarang sukses mewakili Tuban untuk berbagai ajang lomba ini Pak ya? Insya Allah bisa, karena memang sejak awal kami yang mengawal usaha ini. Mungkin bisa diceritakan Pak sekelumit cerita mungkin terkait kesan dan pesan untuk Saiku ini Pak. Ya, terima kasih.
bahwa kegiatan Saiku ini kita awali dari kegiatan dari Musren Bangdes, diusulkan dari desa dan ditindaklanjuti oleh dinas saat itu Koprindak melalui dana bagi hasil cukai. Amal kegiatan itu kita mulai tahun 2017 dan diikuti oleh beberapa ibu perangkat dan masyarakat hingga membentuk kelompok usaha bersama saat itu. Tetapi di dalam perjalanannya memang tidak semudah dan seenak yang kita bayangkan. Awal-awal usaha ini dirintis memang terjadi konflik. Saya pernah merasakan sendiri, pernah dapat keluhan sendiri bahwa antara kebijakan dari perangkat sama kelompok-kelompok ini berbeda. Saat itu kebijakan dari desa bahwa semua bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah menjadikan aset daripada kelurahan atau desa. Kenapa? Karena alat itu kalau dibagikan tidak nyukupi dari sekian peserta yang hadir. Jadi saya tidak menyalahkan desa. Sedangkan keinginannya masyarakat itu kepengen bahwa alat itu bisa diberikan agar bisa berproduksi. Dalam situasi inilah kami yang harus memfasilitasi, menjembatani antara pemerintah desa dan masyarakat penerima pelatihan tersebut. Alhamdulillah tahun 2017 itu walaupun sempat memang bersih tegang, alhamdulillah udah bisa berjalan baik, semua bisa memahami dan dirintislah usaha Saiku ini mulai dari nol tidak tahu apa-apa. Memang niat kami hanya untuk sekup desa, dari masyarakat yang tidak punya keterampilan kita kasih keterampilan dengan harapan bisa menyediakan aneka ragam makanan untuk kebutuhan desa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang sampai ke kabupaten, provinsi, bahkan sudah antar pulau, sudah antar pulau ya. Kalau ke mancanegara belum kayaknya, antar pulau. Ini bahkan beberapa kali mengikuti lomba, alhamdulillah selalu juara. Memang kita tanamkan bahwa semua pelaku usaha itu harus inovasi. Jadi kalau dulu slogannya inovasi tiada henti, selalu untuk berinovasi. Maka wajar kalau Saiku ini dengan sumber daya manusianya Bu Elis ini yang mumpuni menjadi juara dan selalu diikutkan berbagai event pelatihan, berbagai event kejuaraan. Baik Pak, seperti kita ketahui tahun 2017 ada suatu pelatihan Pak ya. Yeah. Kemudian 2018 Saiku ini sudah action dengan artian sudah menciptakan produk-produk yang untuk diikutkan dalam lomba Pak. Bahkan tadi saya melihat pialanya itu 2018 sudah ada juaranya Pak. Juara 1, juara harapan itu sudah ada. Kemudian potensi yang dimiliki pelakunya termasuk Bu Surat Minat Bu Elis ini tahun 2021 kemarin berhasil menjadi juara pemuda pelopor. Nah, ini sangat luar biasa ya. Terus inovasi-inovasi tadi yang disebutkan Pak Edi, saya juga mengapresiasi sebuah seperti limbah Pak ya, gedebok pisang ini bisa diambil bonggolnya, kemudian aresnya dan juga pelepahnya atau yang dijadikan sebagai andalan di Saiku, keripik gesang, gedebok pisang ini bisa terkenal Pak di ya, seperti ini ya. Seperti ini ya barangnya itu keripik ya. Oh itu ya. Ya. Jadi kenapa saya sebutkan mancanegara Pak? Tadi saya melihat di radar Tuban itu Pak, yang di di figura tadi pernah menjadi oleh-oleh dibawa ke pameran di Turki Pak. Itulah yang kenapa saya sebutkan sudah masuk ke mancanegara tadi. Kemudian sekarang Pak Edi meskipun sudah pensiun Pak ya? Udah 1 tahun yang lalu. Tapi masih mensupport pelaku-pelaku IKM yang di Tuban Pak ya? Insya Allah seperti itu kita support karena namanya IKM pelaku usaha itu tidak bisa terpisahkan dengan hati nurani. Ini urusan hati, bukan kok saya pejabat formal sudah sudah hilang, tidak seperti itu. Sampai kapanpun namanya sudah menyatu darah dagingnya IKM ya termasuk kami ini, sehingga sampai hari ini kami tetap mengawal. Berarti Pak Edi ini jiwanya di IKM lor ya, jadi meskipun sudah pensiun tapi hatinya masih 100% untuk IKM. Luar biasa ini supportnya Pak Edi ya. Kemarin saya sempat di Rengel Pak Edi, di sana ada berbagai macam
produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Tuban. Ada produk makanan, ada kriya, kerajinan tangan, itu di Rengel. Jadi saya juga mengapresiasi bahwa suatu saat IKM ini akan berkembang dan juga punya wadah sendiri, Pak. Luar biasa ini. Jadi mungkin pesan dan kesan Pak Edi terakhir untuk pelaku IKM yang ada di Tuban, memberikan semangat motivasi ke depannya, monggo. Ya, titip saya untuk pelaku usaha bahwa semakin dari tantangan kita itu semakin berat. Kompetitor-kompetitor kita tidak antar pelaku tapi sudah barang-barang impor. Oleh karena itu rapatkan barisan, tetap semangat dan jalin komunikasi, jalin kebersamaan, karena yang namanya bisnis itu adalah jaringan. Bangun jaringan dengan sesama maupun dengan pelanggan dan dunia usaha yang lain. Itu yang paling penting, dan insya Allah apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu ini sudah dalam track record yang berjalan di benar, dan kami walaupun sudah mantan-mantan begini tetap support apa yang menjadi keluhan pelaku usaha, apa yang menjadi keinginan pelaku usaha. Kami kadang-kadang juga menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, tidak bisa kita jalan sendiri, tapi kebersamaan seperti yang disampaikan Bapak wawancara tadi, bahwa memang ini harus dikawal, kebersamaan menjadi prioritas, dan kedepannya harus menjadi wadah yang besar. Walaupun sementara ini kita baru punya WIT, Wira Usaha Inovatif Tuban, tapi kedepannya mudah-mudahan embrio ini akan menjadi besar dan dalam wadah kesatuan pelaku usaha kecil di Kabupaten Tuban. Itu harapan kami. Makasih Pak Edi. Sangat luar biasa sekali. Oke, sekarang kita sudah bersama ownernya Saiku dan juga ibu dari dinas apa Bu? Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Ibu siapa namanya? Bu Nindya. Bu Nindya ya, yang kita akrab dengan panggilan Ibu Ninin. Bu Ninin, ya. Untuk pertanyaan pertama ke Bu Ninin dulu. Sejauh apa Bu untuk pendampingan atau support ke IKM-IKM yang berprestasi seperti Saiku ini Bu ke depannya? Alhamdulillah Pak, sesuai dengan misi beliaunya, misi Mas Bupati, bahwasanya setiap desa nantinya harus mempunyai OVOP, One Village One Product. Jadi dari 328 desa yang ada di Kabupaten Tuban nanti diharapkan semuanya wajib mempunyai produk unggulan, dan salah satunya Saiku ini sebagai contoh, sebagai leading sektor dari program beliau yaitu OVOP, yang bisa mendelegasi seluruh IKM yang ada di Kabupaten Tuban ini untuk mempunyai produk-produk unggulan. Dan kita dari dinas insya Allah akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih, juga pendampingan, tapi untuk dengan fasilitas-fasilitas itu hanya yang berkaitan dengan perizinan, hanya berkaitan dengan support nih Pak Nggih. Untuk pembiayaan nanti kita akan menggandeng dari Bank Himbara yang ada di Kabupaten Tuban, dan istilahnya untuk bantuan-bantuan hibah memang akan kita rencanakan juga mungkin adanya program-program dari CSR yang bisa memberikan bantuan-bantuan hibah yang diperlukan oleh seluruh IKM yang ada di Kabupaten Tuban. Baik, untuk sejarahnya mungkin nanti bisa diserahkan Bu Elis ya, terkait perkembangan Saiku ini dari tahun ke tahun semakin bagus Bu. Katanya tadi Pak Edi Sukirno sempat menjelaskan ke saya bahwa tahun 2017 dilakukan pelatihan, 2018 ini Saiku sudah action Bu, sudah punya ikut perlombaan juara, sampai kemarin terakhir juara tingkat provinsi juga ya, pemuda pelopor juga juara 1. Nah ini sekarang ini bisa dijelaskan Bu terkait perlombaan apa untuk kali ini? Ini memang program dari provinsi Pak Nggih. Jadi istilahnya ini dalam rangka Hari Koperasi ke-75 dari Dinas Koperasi UKM Provinsi mengadakan lomba terkait dengan lomba UKM berprestasi. Nah, kita dari kabupaten, khususnya dari Dinas Pengampu, dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengirimkan dari UKM yang ada di Kabupaten Tuban untuk maju di tingkat provinsi. Bahwasanya saya yakin
IKM Saiku ini akan mampu, dan alhamdulillah terbukti benar bahwasanya IKM Saiku ini bisa masuk di 5 besar. Dan luar biasa, saya berterima kasih kepada Bu Elis dan Bu Ratmi yang notabene dia sebagai pencetus dari ide-ide dari beliaunya ini, alhamdulillah sekali bisa memenangkan di 5 besar, maju di 5 besar dalam lomba UKM berprestasi di Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bu Elis ya, atau yang wakil dari Saiku. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Camat, kemudian Pak Kepala Desa dan juga Mas Pradipta selaku pendamping, bahwa di Tuban ini sudah ada yang namanya visi misi Mas Bupati dan Pak Wabub. Misi kedua yakni one product one village itu ya, atau one village one product. Nah, ini harapan dari para OPD ini dengan selaku pionir kedepannya untuk mengembangkan, dalam artian menularkan trik-trik kiat apa saja yang bisa semaju ini atau sepopuler ini, nanti dikembangkan atau ditularkan ke IKM-IKM yang lain. Mungkin bisa untuk tip-tipnya Bu Elis terkait bisa majunya, berkembangnya IKM Saiku ini sampai saat ini. Terima kasih. Mungkin saya tidak cerita banyak, bahwasanya ketika usaha itu kalau tidak dinaungi, istilahnya tidak dirangkul oleh banyak pihak, itu memang kesulitan, Pak. Terus terang di situ. Jadi alhamdulillah sejak berdirinya Saiku itu pertama adalah memang Pak Edi selaku yang membina, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah kami selalu mengikuti kompetisi, bahwasanya visi yang kami bangun itu adalah pengennya membangun IKM itu adalah IKM yang mandiri dan maju. Jadi kami setiap kali kegiatan atau kompetisi apapun kami selalu ikut, bahwasanya menang atau kalah itu resiko belakang bagi kami. Kalau kalah itu bagi kami adalah bukan suatu istilahnya bukan suatu keminderan, tapi bahwasanya ketika kami kalah berarti itu ada satu motivasi yang kami bangun atau yang kami dapatkan dari perlombaan yang belum pernah kami raih. Tapi ketika kami menang bukan berarti kami bangga, tapi kami punya fondasi yang kuat bahwasanya kemenangan itu bukan segalanya. Istilahnya di situ. Ketika kita menang berarti kita istilahnya harus bisa mampu mendirikan IKM-IKM yang ada di desa, istilahnya itu. Jadi kami pun juga berusaha mendirikan bagaimana usaha Saiku ini bisa berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tapi alhamdulillah berkat semua binaan entah dari provinsi maupun dari kabupaten, kami selalu berterima kasih karena sejak berdirinya IKM Saiku untuk masalah perizinan dan lain-lain kami tidak berbayar. Ya. Terus tadi Pak Camat sudah menyinggung juga bahwa IKM ini sangat mempunyai manfaat, tidak hanya untuk IKM-nya sendiri tapi buat orang lain. Mungkin warga sekitar yang bisa diberdayakan di sini sebanyak 7-10 orang gitu. Terus ada yang didaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja juga. Terus warga-warga sekitar yang punya pohon pisang ya, ini yang awalnya dulu tidak bermanfaat dibuang begitu saja, sekarang bisa dialihfungsikan, mempunyai daya jual yang tinggi. Nah, ini merupakan konsep memberi manfaat bagi orang lain yang sangat luar biasa. Harapannya Bu Elis untuk terkait perkembangan IKM khususnya di Kabupaten Tuban apa Bu Elis? Kami mempunyai harapan besar bahwasanya masyarakat desa juga mampu dan bisa seperti kami. Mungkin kalau enggan atau berbagi atau pengen tahu ceritanya atau pengen tahu bagaimana konsep triknya, monggo nanti kami pun juga siap untuk belajar mendampingi mereka yang pengen maju. Terus yang kedua, kalau masalah untuk IKM besarannya, dalam artian kami pun juga tidak hanya berkecimpung di desa, tapi kami juga pengen bermanfaat juga di masyarakat luas istilahnya. Jadi tidak hanya di desa tapi di kecamatan juga di provinsi, jadi semuanya itu bisa dirangkul jadi satu, bagaimana mendirikan sebuah usaha dengan berbasis lokal, istilahnya potensi lokal desa. Untuk pemasarannya mungkin bisa dijelaskan, pemasarannya nanti bisa saya share di YouTube ini melalui mungkin IG atau Facebook, namanya apa nanti saya share di bawah ini ya, monggo. Kalau untuk masalah pemasaran kami ada dua, yaitu offline dan online. Kalau di online
kami ada dua, yaitu yang pertama ada Instagram kami Saiku_Aneka_Samilan. Kalau Facebook kami adalah Saiku. Dan untuk pemasaran offline kami memiliki beberapa reseller, terutama untuk wilayah yang ada di luar Jawa, karena memang produk kami kalau dijual di masyarakat desa, jujur itu harganya tidak mumpuni, istilahnya terlalu mahal. Jadi kami membuka peluang atau bekerja sama dengan pihak-pihak atau teman-teman kami yang ada di luar Jawa. Jadi istilah kita jaring itu adalah dengan beberapa reseller. Baik, terima kasih Bu Nindi ya, Bu Ninin sama ownernya Saiku, Bu Ratmi sama Bu Elis. Demikian perbincangan saya dengan IKM yang sudah malang melintang di perlombaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Semoga ada guna manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To change your